Mereka menjanjikan dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Dengan modus itulah menipu caleg-caleg. Kami menghimbau bahwa kemungkinan ada korban lain yang modus seperti ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Belum apa-apa caleg kena tipu. Nah ini topik diskusi kita hari ini. Kita akan ngobrol dengan Ade Irawan, Direktur Visi Integritas. Tapi sebelum itu, bagi sahabat integritas yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol lonceng, like, dan berikan komen supaya interaksi kita jauh lebih baik ya ke depan. Kita akan lebih banyak juga mendiskusikan topik-topik yang mungkin sahabat integritas harapkan untuk kita bahas di forum ini. Dek, caleg kena tipu, ini belum apa-apa. Kalau jadi pejabat, nipu. Bisa jadi. Karena itu yang kita hadapi sebagai masyarakat ya. Kita melihat banyak sekali praktek penipuan. Penipuan ini kalau konteksnya pejabat publik ya korupsi. Sebenarnya ya. Mereka punya janji tapi janjinya tidak ditepati. Nah akan tetapi pada saat yang sama ini ada hal baru. Ini sesuatu yang baru ya. Karena sebelumnya kan berita-berita soal caleg itu kebanyakan kalau mereka kalah sakit jiwa. Ya. Nah, baru kemudian rame tuh butuh healing lah segala macam. Nah sekarang kena tipu pinjaman. Ya. Ini fenomena apa deh? Iya, ya sebenarnya tidak ada hal yang baru ya. Kena tipu satu bagian dari proses pengumpulan dana pemenangan sebenarnya. Kalau caleg-caleg baru dia bukan incumbent ya, kalau tidak berasal dari kekayaan sendiri ya pinjam itu ya. Makanya ya banyak cara untuk pinjam, itu termasuk cara-cara yang tidak masuk akal. Ini yang kemarin terungkap kan nggak masuk akal kan. Dia diminta beli koper seharga 5 juta yang nanti ada isi uangnya berapa? 50 miliar. 50 miliar gitu ya. Itu kan sudah nggak masuk akal gitu ya. Jadi tapi ya ada tapi juga, tetap percaya ya calegnya. itu yang kita nggak habis mikir gitu ya. Dan jangan-jangan bukan cuma satu aja. Mungkin juga banyak caleg-caleg yang lain. Ini kan kelihatan bahwa pertama biaya untuk pencalonan, biaya untuk kontestasi mahal. Dan ini memang terkonfirmasi dari banyak penelitian. Rata-rata 500 sampai 1,5 miliar itu ya. Itu untuk tingkat 500 sampai 1 M itu provinsi, lalu kemudian yang nasional itu 1 sampai 1,5 M. Walaupun saya kira faktanya pasti jauh lebih besar gitu ya. Jadi nah, apalagi kalau kita bicara soal uang pemenangan kan, uang pemenangan kan bisa dipakai untuk dua tujuan ya, ya proses yang halal dan proses yang haram. Dan yang paling banyak kan dan nggak tercatat yang proses haram itu. Makanya sekali lagi orang berlomba-lomba mengumpulkan uang yang sebanyak mungkin untuk memenangkan persaingan. Gitu. Jadi ya ini kan kalau dari awal aja ya sudah salah melangkah. Ya, saya mau jadi anggota legislatif, tapi saya nggak punya uang. Saya pinjam dulu nih dari orang yang mau meminjamkan, meskipun akhirnya kena tipu. Seperti tadi ya, kasus yang di caleg DPRD DKI Jakarta kan, ya. Nah ini kalau jadi, itu gimana juga ngembaliin pinjamannya itu? Iya, itu udah kelihatan ya motifnya, dugaan motifnya ya memang untuk maju bukan untuk merepresentasikan kepentingan warga negara, tapi maju untuk mencari ya pekerjaan gitu ya dengan cara-cara yang tidak halal lah ya. Bisa dihitung aja, misalnya gaji anggota DPRD DKI sekarang kalau tidak salah sekitar 140 jutaan sebulan dikali 12 itu kan ya 1,5 ya taruhlah misalnya 2 M lah kalau gitu ya, kalau kita mau perbesar. Plus dengan rapat-rapat. Itu udah semua. Udah 140. Termasuk reses. Ya, dikali 5. Itu nggak nyampe 10 M. Dia pinjamnya 50 M. Itu kan ada gap 40 M. Gitu ya. Dan nggak mungkin dia kalaupun nyari,
nyari ngepas gitu. Pasti kan mau nyari lebih, dan ini udah jadi cikal bakal untuk melakukan praktik korupsi. Gitu. Kalau coba kita breakdown ya, tadi kan sebenarnya pemahaman masyarakat soal biaya politik mahal ya atau tinggi itu kan sudah umum ya. Orang tahu lah kalau mau nyalon itu pasti mahal gitu ya. Pergi ke salon aja mahal ya. Lagi mau maju. Nggak tergantung, kalau salon tukang cukur Garut kayak langganan saya nggak mahal. Tapi jadinya sama. Jadinya sama, dapat dipijit lagi kepala. Nah ini kalau kita breakdown sebenarnya untuk apa aja sih? Sampai nanti di fase pencoblosan suara gitu. Ya itu dia, itu yang saya coba, yang kita bagi lah ya waktu kita riset di ICW. Pertama untuk biaya-biaya yang halal lah ya, belanja halal apa? Misalnya untuk kampanye, mereka kunjungan ke calon pemilih gitu ya, atau kemudian juga sumbangan di partai politik gitu ya untuk saweran dan sebagainya. Mestinya itu kalau itu saja tidak akan terlalu mahal. Nah, yang menjadi mahal adalah, dan ini juga yang memulai adalah para politisi sendiri gitu ya, biaya-biaya yang haram gitu ya. Biaya haram dimulai dari mana? Dimulai dari membeli perahu. Karena kadang-kadang di internal partai juga kerap ada persaingan. Untuk apa? Untuk cari nomor urut yang paling baik gitu ya. Cari dapil gitu ya. Dan ini mesti dikawal dengan apa ya? Antara lain misalnya uang perahu. Jadi bukan di pilkada aja. Beberapa kandidat yang pernah kita wawancara ya mereka mengaku harus setor gitu ya, walaupun dengan banyak nama lah, atau biaya apa yang pada akhirnya memang ya sebenarnya ini food buying dalam proses kandidasi buying lah ya. Jadi di situ itu cukup mahal. Yang kedua ya biaya-biaya yang money politik gitu ya. Dan money politik ini ya cukup luar biasa. Bahkan kalau risetnya dulu di ICW dan sekali lagi money politik bukan cuma serangan fajar aja kan. Serangan fajar, serangan duha, serangan duhur gitu ya. Itu banyak serangan. Dan ini melibatkan uang yang cukup banyak. Bahkan kalau diskusi dengan mereka, kadang-kadang mereka sudah kasih serangan. Lihat kandidat yang lain jumlahnya lebih besar, mereka nyerang lagi gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tidak sehat, dan ini yang kemudian membuat ya proses persaingannya juga tidak sehat gitu ya, dari awal sampai bersaing gitu ya. Dan pada akhirnya ya kita nggak bisa berharap banyak orang-orang yang terpilih ini bisa punya integritas, bisa merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan warga negara gitu ya, karena dari awal sudah masalah gitu. Dan ya ini juga yang di sisi yang lain kenapa ini terjadi di luar belanja ini, partai politik juga punya kontribusi. Mestinya kandidat-kandidat kalau yang dari awal memang sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat, mereka pilih memang yang terbaik, akan butuh yang kayak gini. Ya, kalau dari awal mereka maksudnya nggak butuh biaya besar. Oh iya, kalau dikenal oleh masyarakat dan dia punya kontribusi besar di masyarakat begitu ya, selama ini mendampingi masyarakat, pasti dikenal ya. Betul, pasti dikenal, dan masyarakat tidak akan kalau dia sudah ketahuan track recordnya, masyarakat akan pilih. Meskipun ada politik uang dari kandidat lain. Iya, karena kalau istilahnya kan kalau mereka sudah memberdayakan atau mengorganisir, itu pasti kuat gitu ya. Itu ada beberapa kasus ya, ketika caleg dari dapil yang dia tinggal di sana, memang dia adalah warga di situ, salah satu anggota masyarakat juga di sana, dan memang dalam berbagai hal dia punya kontribusi ya. Dalam isu-isu pembangunan daerahnya. Betul. Nah itu malah suaranya itu melebihi bilangan pembagi pemilih itu. Betul. Sehingga memberikan kontribusi kepada calon lain dari partai yang sama kan. Betul. Karena dapat limpahan gitu. Istilahnya kalau dia dapat kursi bisa selonjoran gitu ya. Kursinya lebih. Karena bisa panjang kan. Betul. Nah ini sebenarnya kan kalau konteksnya biaya politik, pemerintah sendiri juga sudah mulai membantu ya. Misalnya dengan menampilkan atau dengan memberikan ruang kampanye yang kira-kira sama antar calon di media-media yang milik publik. Sehingga mereka nggak perlu lagi beriklan, jor-joran beriklan gitu ya di media massa, di televisi ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kan
salah satu yang tidak enak dipandang itu kan perang spanduk ya. Iya. Perang baliho gitu ya. Bahkan ini sangat politis jadi ya ketika ada salah satu kandidat yang balihonya dicopotin, itu kan malah jadi bikin persoalan baru gitu ya. Ini nggak bisa diatur ya soal ini ya. Maksudnya baliho itu kan ngotorin lah. Dan kenapa orang begitu harus melakukan hal-hal semacam itu gitu. Padahal mungkin ya tetap aja orang nggak kenal dia. Iya. Karena dia bukan berasal dari daerah itu. Nah, ini apa yang memberikan kontribusi dari persoalan yang menjamur setiap 5 tahun ini? Iya, kalau aturan sih ada. Yang selama ini baligo, spanduk ataupun kayak flyer yang kemudian dipaku di pohon-pohon gitu ya. Bukan cuma jadi sampah ini ya, sampah dalam literally ya sampah gitu, tapi juga merusak gitu ya. Itu umumnya ya ini belum dimulai gitu ya. Jadi mereka udah colongan dengan memperkenalkan diri dengan ya tadi spanduk dan sebagainya. Bahkan saya lihat ada juga yang di sekolah gitu ya, ada yang di tempat ibadah begitu. Karena ya mereka akan cari pusat-pusat keramaian orang bisa lihat gitu ya. Cuma memang problemnya soal penegakan aturan ya di penyelenggara kita. Kita sempat beberapa waktu lalu ya teman-teman lapor ada kandidat yang memasang spanduk gede-gede dekat sekolah. Jawabannya belum masa kampanye, memang belum ada. Ya nanti kita copot, tapi nggak dicopot-copot juga gitu ya. Artinya memang ya ini colongan, tapi juga para penyelenggaranya juga tidak terlalu responsif dan tidak tegas. Sehingga ya ruang-ruang ini dimainkan oleh si kandidat gitu ya. Dan kandidat ya kalau sekarang di mana-mana pasti akan coba sosialisasi kan. Stepnya kan itu. Dek, ini kan kalau ngomong soal tanggung jawab ya, kota atau daerah lah ya, yang dikotori oleh banyak spanduk. Karena menjelang pemilu, apalagi tadi alasannya kan ini belum ditetapkan, ya belum masuk masa kampanye, mereka juga nggak menyebut di dalam spanduknya pilihlah saya gitu ya. Tapi kan diakali dengan cara-cara seperti itu. Memang penyelenggaranya juga merasa bahwa ya secara tekstual dalam aturannya nggak ada yang melarang juga para kandidat melakukan itu gitu. Cuma kalau kita kaitkan dengan fungsi Pemda nih, karena Pemda itu kan yang paling bertanggung jawab untuk beresin semua hal ini. Satu, kita ini ya kalau mau melakukan apapun, event apapun, dengan memasang spanduk itu pasti harus bayar pajak tuh. Ya, betul. Ya, pajak reklame dan lain-lain. Kalau nggak dibayar pajaknya, dicopotin tuh. Sama yang kedua kan aturan mengenai di mana kita boleh memasang. Nah ini mungkin nggak sih ditegakkan Pemdanya sehingga bersih gitu loh lingkungan kita itu. Kalau ada kemauan mungkin aja ya. Sekali lagi ya mereka berkilah seperti penyelenggara kan gitu. Jadi ya mereka takut. Bisa takut gitu ya. Bisa juga karena keberpihakan gitu ya. Kalau kita lihat berita-berita kan seperti tadi disinggung di awal, ada kandidat tertentu yang justru difasilitasi, ada kandidat tertentu yang kemudian dicopoti gitu ya. Dan memang ketika masuk tahun politik macam ini ya sudah saling sengkarut kayak gini gitu ya. Dan kita memang sayangnya kemudian kita juga publik nggak bisa juga anarkis gitu ya. Walaupun saya lihat di beberapa tempat ada yang nyopoti gitu ya bersama-sama. Inisiatif nyopotin aja karena tadi merusak aja sebenarnya. Betul ya. Memang mestinya ini tugas dari aparat gitu. Mereka nggak perlu isi-hati yang nggak jelas gitu. Karena kan aturannya sudah clear gitu ya, belum masuk. Kalau yang belum masuk gitu ya, lalu kemudian space-nya juga ada khusus gitu. Tapi ya menurut saya sih akan tetap disiasati karena kandidat-kandidat ini butuh mereka dikenal. Karena nggak mungkin kalau mereka akan dipilih kalau mereka tidak dikenal kan. Stepnya kan itu popularitas dulu. Bukannya syarat untuk jadi caleg misalnya, itu kan ada ketentuan harus berada atau tinggal di daerah pemilihan itu. Nggak juga.
Kan ada tuh ketentuannya seperti itu. Tapi itu juga mudah diakalin ya. Iya, makanya ini kadang di awal sering jadi bahan bargaining gitu ya, untuk beli kursi, beli dapil gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang memang dia kuat di dapil A, tapi karena uangnya nggak kuat, dia bisa dipindah ke dapil B gitu ya. Atau orang yang memang dia cukup punya dedikasi ke partai gitu ya, ke masyarakat, mestinya dia ada di urutan bagus gitu ya, urutan awal. Tapi kemudian kalau nggak dikawal atau apa bisa di urutan buncit begitu. Nah ini kadang-kadang juga mesti diperbaiki, walaupun saya tahu ada juga partai yang memang memilih berdasarkan kualitas, berdasarkan loyalitas ke partai politik, sehingga mekanisme pemilihan ini jadikan sebagai mekanisme kaderisasi, jadi kasih reward buat kader-kader yang bagus gitu ya. Tapi banyak juga yang justru memanfaatkan untuk mencari logistik gitu ya dari kandidat dengan menjual perahu, dengan menjual kursi, dengan menjual dapil atau dengan menjual nomor urut itu. Jadi itu. Nah, sebelum ini kalau kita kaitkan dengan yang di awal, kalau kandidat-kandidat baru ini kan mereka cari duit dari pinjam untuk harta pribadi. Kalau yang incumbent, ini mereka pasti akan cari duit dari negara kan. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Ini juga mesti diwaspadai. Sebelum pemilu, penggunaan uang negara untuk kepentingan pemenangan. Bukan cuma kepala daerah, bukan cuma yang ada kaitannya dengan ini ya, yang punya kuasa gitu ya. Tapi juga si anggota-anggota legislatif yang incumbent. Mengapa mereka sangat percaya dengan kekuatan uang, Dek? Karena ya uang, ya dalam teori uang memang bukan segala-galanya. Tapi uang bisa membeli banyak hal. Uang bisa membeli suara, uang bisa membeli penyelenggara, gitu ya. Dan uang mudah dikonversi untuk kepentingan banyak hal, gitu ya. Makanya kemudian uang dijadikan sebagai patokan mereka untuk untuk berkontestasi. Yang ini menjadi sakit. Bahkan di beberapa ini ya partai ketika seleksi nanya dulu, lu punya uang berapa, gitu ya. Lu punya uang berapa? Walaupun saya juga tahu ada partai yang memang ketika menyorong orang yang diandalkan, dia yang membiayai si kandidat. Tapi banyaknya nanya dulu, punya uang berapa untuk memenangkan persaingan ini, gitu ya. Di sebab pragmatis macam ini ya, uang yang dijadikan sebagai andalan, seperti saya bilang tadi, khususnya untuk membayar biaya-biaya yang haram, gitu ya. Politik uang kan bisa aja ke pemilih, bisa juga ke penyelenggara. Kita baru juga tahu beberapa hari lalu ada OTT ke Bawaslu Medan, gitu ya. Dan sebelumnya juga kita temukan banyak OTT atau penyelenggara yang kemudian ditangkap gitu ya. Karena ya politik uang bukan cuma terjadi di pemilih tapi juga di penyelenggara. Dan ini butuh uang bagi kandidat. Meskipun biaya terbesarnya money politik untuk pemilih ya. Dugaannya sih itu. Karena jumlahnya kan jauh lebih besar mereka. Iya. Dan ya kalau cerita teman-teman yang melakukan itu, ya mereka money politik itu kan bukan sekali gitu ya. Walaupun kalau kita pakai teori politik uang atau vote buying, yang dimaksudkan politik uang kan menjelang pemilihan. Detik atau menit gitu ya, menjelang pemilihan. Tapi kalau sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sebelumnya, ini di beberapa teori bilang ini bukan money politik gitu ya. Ini kayak investasi. Tapi ya ini kan hampir sama lah dengan kasih uang sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa dia bisa terpilih. Dia disukai dan dia mau dipilih. Dan ini biasanya agak jauh gitu ya. Udah bagi-bagi barang, bagi-bagi pembangunan gitu ya. Bahkan kalau kita cek lagi di media massa, ada kandidat yang sudah nyumbang bata tapi kemudian dia kalah, batanya diambil lagi gitu. Itu nyumbang karpet masjid, kalah karpetnya diambil lagi. Diambil lagi gitu. Itu saking kalau nyumbang jalan, bangun jalan, kalau kalah, maksud jalannya dirusak? Ya nggak tahu lah kalau itu. Kalau dirusak 2 kali dia bayar gitu ya. Jadi ya dia keluar uang untuk hal-hal seperti itu. Jadi mendidik rakyat gitu ya, tidak mencerdaskan rakyat ya dengan memanipulasi mereka gitu ya, dan ya menjadikan uang sebagai barter untuk dipilih gitu ya. Ini akan jadi masalah, dan kalau sudah di awal seperti ini, ya kita akan bisa berharap banyak wakil-wakil rakyat bisa mumpuni, bisa mewakili rakyat. Kemarin kan kita ketemu dengan salah satu elit politik lah ya.
Meskipun kita nggak perlu sebutkan namanya siapa, Inisial juga nggak boleh ya? inisialnya juga nggak perlu, itu kan jelas ya. Ada pengakuan bahwa ya model-model proses elektoral hari ini yang kita praktekkan itu kan sebenarnya membuat relasi pemilih dengan wakilnya itu mengalami keterputusan ya. Karena memang tidak ada mekanisme yang bisa memastikan kecuali hanya sebuah relasi yang pragmatis tadi, yang mana orang itu dapat uang dan itu matter buat banyak orang yang misalnya ya pendapatannya juga nggak jelas setiap hari. Iya. Ya kan itu masih banyak ya di Republik ini klaster pemilih yang demikian. Iya. Sehingga dibom uang 150.000, 200.000 itu seperti dapat BLT gitu. Iya. Belum lagi nanti ada BLT dari pemerintah. Iya. Gitu ya. Ya ini kan pork barrel politik lah ya. Menjelang pemilu seperti itu. Nah, ada nggak sih cara yang bisa kita kemudian dorong sehingga pembiayaan ini bisa ditekan dan kemudian pemilunya menjadi lebih sehat ya, dalam pengertian di situ ada hubungan yang sangat kuat dan sifatnya berlanjut gitu, antar pemilih dengan wakilnya. Saya ingat betul beberapa waktu lalu pernah kunjungan, ada studi sebentar ke Afrika Selatan, misalnya di sana ada wakil rakyat yang punya kantor-kantor representasi, di situ ada stafnya, dan tugasnya memang mencatat, menampung keluhan-keluhan dan aspirasi dapilnya. Nah, ini bisa nggak sih diskenariokan sedemikian rupa sehingga kita itu nggak ada ritual 5 tahunan yang seperti ini, dan setelah itu kembali ke urusan masing-masing gitu. Jadi politiknya itu hanya di pemilu. Setelahnya tidak ada kehidupan politik. Yang ada ya sudah masing-masing punya urusan, politisi ya mulai itu mikirkan bagaimana mendapatkan sumber daya publik ya lewat kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Iya, pertama dalam proses seleksinya, dalam proses pemilu bisa dua. Penyelenggara memfasilitasi para kandidat untuk mengemukakan visi mereka gitu ya. Ya ini kan pendidikan politik ya ke masyarakat. Yang akan dipilih adalah orang-orang yang punya visi yang bagus gitu, termasuk komitmen yang bagus. Itu mesti difasilitasi. Jadi kampanye-kampanyenya difasilitasi oleh penyelenggara, gitu ya. Termasuk medianya, tempatnya, gitu ya. Bahkan detailnya, ukurannya dibuat sama supaya equal, gitu ya. Yang kedua, ini sanksi kalau kemudian ada kandidat yang melakukan pelanggaran misalnya dengan money politik, gitu. Tapi kan ini butuh nyali, butuh keseriusan dari penyelenggara, gitu ya. Kalau money politik ini kan modelnya model suap, gitu. Jadi ya memang mesti ada model OTT kan. Jadi dari awal sudah dipastikan gitu ya bahwa ya paling tidak sudah ada laporan-laporan dan sebagainya. Kemudian orang yang melakukan praktik money politik ini bisa kena dan si kandidatnya bisa kena sanksi mestinya. Dan itu butuh keberanian. Walaupun dalam praktiknya setahu kita ya kandidat itu ketika bagi-bagi uang politik uang atau membeli suara, dia tidak dilakukan sendiri. Pakai proxy. Pakai proxy. Karena dia juga tidak akan pakai tim sukses formal dia. Gitu ya. Ini yang disebut makelar suara. Mereka pakai makelar suara. Dan ini juga banyak dilakukan di banyak negara ya. Gitu ya. Misalnya penelitiannya Dan Slater gitu ya, di Thailand, di Filipina gitu ya. Juga ya yang melakukan politik uang bukan kandidat, tapi misalnya tokoh-tokoh gitu ya. Kalau di kita misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, dia yang mendistribusikan. Atau aktivis. Thomas Toga, OMS. Aktivis gitu ya. Itu yang dijadikan sebagai makelar-makelar suara. Jadi ketika tertangkap pun
iya si kandidat dianggap clear karena yang melakukan itu. Dan Sel ini putus ya. putus dan ini memang Selnya diputus ya. betul. Ini mesti dipahami oleh penyelenggara, wabil khusus teman-teman Bawaslu gitu ya, modus-modus seperti ini. Bukannya mereka sudah sangat advance lah dari sisi pengetahuan soal modus politik uang. Iya, kalau dilihat dari banyaknya BIMTEK sih mungkin mestinya advance. Tapi kan berapa banyak sih yang kemudian bisa tercokok gitu ya? Karena iya nyaris di semua pemilu kita gitu ya. Kalau mereka mau nongkrongin aja, pas mulai subuh gitu ya, mulai 2 itu udah pasti ketemu gitu ya. Kalau sumber daya mereka nggak banyak, mereka bisa kerjasama dengan pemantau-pemantau Dan masyarakat. masyarakat untuk melaporkan langsung. Karena kalau selama nggak ada efek jerak, nggak ada kandidat yang dihukum karena melakukan praktik politik uang, gitu ya, atau tidak ada kandidat terpilih yang kemudian dianulir karena melakukan politik uang, iya ini pasti akan jalan. Jadi 2 saya kira difasilitasi lalu kemudian ada mekanisme sanksi, gitu ya. Karena kalau bicara soal politik uang ini kan persaingannya bukan cuma antar partai, tapi juga di dalam internal partai, gitu. Jadi, yang kedua ya ketika mereka terpilih memang mestinya mekanismenya kan sudah ada. Anggota DPN, DPRD itu kan punya juga anggaran cukup besar untuk kundapil, untuk reses, dan itu mestinya dibuka ruang. Nah, kita lihat karena proses pemilihannya mereka pakai uang-uang yang subhat, uang-uang yang haram, kundapil dan reses itu jadikan ajang mereka untuk cari uang aja kan, buat ya pelaporan-pelaporan yang ya bisa disiasati begitu, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya. Jadi ramainya pada saat pemilu aja, setelah pemilu ya selesai begitu aja. Karena si kandidat pun menganggap ya udah selesai, udah beli putus ini, jadi bukan investasi, beli putus jadi ya ditinggal gitu. Terakhir deh, IT. Sekarang kan kita sangat bergantung ya. Masyarakat juga sudah sangat familiar. Ada nggak celah di mana IT dimanfaatkan untuk tadi mengurangi biaya juga? Iya, pertama ya sebenarnya IT bisa dipakai 2 ya, mengurangi biaya, atau yang kedua juga untuk melakukan pemantauan, Meningkatkan kualitas pengawasan. iya, meningkatkan kualitas pengawasan dan juga membuat masif pengawasan. Itu kan gampang aja dibuka, kalau ada di-share langsung, dan itu mesti dipersiapkan. Lalu kemudian ya media sosial juga bisa dipakai untuk kemudian sosialisasi, dan ini kan murah, quote unquote, murah meriah dan tidak membebani gitu ya. Cuma problemnya adalah sekarang ya seberapa confident si kandidat dengan cuma bermodalkan itu dan tidak melakukan politik uang gitu ya. Sebagian kandidat kan pasti juga nggak confident gitu ya. Mereka merasa akan bisa lebih mengontrol pemilih dengan uang gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat modusnya, kandidat juga kan banyak yang ditipu tuh, ya kan? Kalau namanya politik uang itu kan ada transaksi. Pemilih dapat uang, si kandidat dapat suara. Itu namanya politik uang, ada transaksi. Yang sekarang banyak terjadi kadang-kadang kan penipuan kan. Si kandidat bayar, tapi si pemilih nggak memilih. Si pemilih ada lagi yang memilih yang lebih besar. Nah, ada beberapa kandidat yang juga cukup pintar. Yang ini sebut sebagai politik uang pasca bayar kan. Jadi si pemilih baru dibayar oleh si makelar ketika dia menunjukkan bahwa dia sudah memilih. Itu ya, makanya kemudian ke TPS masuk, dipoto, dia sudah mencoblos gitu ya. Lalu kan nggak boleh bawa foto nggak boleh bawa HP. Betul. Itu salah satu sebabnya kenapa nggak boleh bawa HP gitu. Tapi kan tetap aja, siapa sih kalau ketika masuk TPS kadang-kadang nggak ada pemeriksaan yang detail kan, gitu ya. Nggak ada juga alat untuk scanner gitu. Untuk scan itu. Badan gitu. Dan itu dijadikan sebagai alat untuk memastikan oleh kandidat bahwa si pemilih ini memang memilih dia. Jadi ada transaksi yang beneran, bukan penipuan gitu ya. Nah ini politik uang pasca bayar ini. Calegnya nggak mau rugi lah. Caranya nggak mau ketipu begitu. Jadi, nah ya ini beberapa. Jadi pemilu itu ajang saling menipu sebenarnya. Iya, walaupun yang pihak yang paling banyak ditipu ya masyarakat ya. Karena dia adalah pembayar pajak ya. Iya, pembayar pajak. Kemudian ya kalaupun dapat ya segitu aja, gitu ya, nggak worth it gitu ya. Karena yang dipakai kadang-kadang juga
kalau si incumbent ya uang masyarakat sendiri gitu ya. Kalau non incumbent ya memang ya bisa pinjaman, bisa harta pribadi atau dukungan dari kelompok pebisnis tertentu ya. Ya walaupun ada aturannya untuk membatasi sumbangan, walaupun juga bisa diakalin dengan membuat proxy, dengan motong-motong bantuan. Kita semuanya serba diakalin, itu yang jadi masalah. Makanya kemudian apakah itu artinya manusia Indonesia adalah manusia yang berakal? Ya memang berakal. Makanya kemudian kandidat ini juga diakalin juga dia makanya tipu. Dan ternyata nggak berakal. Oke, Dek, thank you ya untuk insight-nya, sahabat integritas. Sepertinya pemilu 2024 juga belum selesai nih dari masalah-masalah bagaimana uang itu berkuasa. Itu kenapa banyak caleg yang tertipu di depan gitu. Mereka butuh uang banyak, minjam, tapi ternyata orang yang mengaku punya uang banyak untuk dipinjamkan penipu gitu ya. Nah ini artinya tugas kita untuk mengawasi pemilu 2024 juga cukup berat, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya, termasuk media sosial ya, untuk kita rame-rame melakukan pengawasan. Kita coba berikan kontribusi sebisa mungkin dari kita supaya demokrasi kita ini ya lebih baik lah daripada demokrasi-demokrasi yang sudah kita lalui, terutama demokrasi elektoral ya di periode-periode sebelumnya. Demikian sahabat integritas, Buka Kartu kali ini, kita jumpa lagi di program berikutnya. Sampai jumpa.